Gelagat Bawaslu terhadap Capres Anies Baswedan disorot banyak pihak, terutama setelah menyebarkan SMS yang berbunyi larangan terhadap Anies berkampanye di Masjid Al-Akbar Surabaya, Jawa Timur. Padahal Anies hanya menunaikan ibadah sholat Jumat. Hingga partai koalisi dan loyalis Anies sentil Bawaslu, desak Bawaslu awasi menteri dan gubernur yang ingin nyapres. Bahkan ada menteri yang pasang foto di setiap ATM dibiarkan saja. Kenapa hanya kritis pada Anies? Bawaslu makin aneh saja. Sikap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan, yakni Anies Baswedan, mendapat sorotan tajam. Diketahui, baru-baru ini Anies bertemu dengan ribuan relawan dan perwakilan dari partai di Koalisi Perubahan di acara Simfoni Kebangsaan di Diandra Convention Center. Dalam video yang beredar, Anies disambut oleh relawannya dengan penuh sesak dan bahkan diiringi dengan teriakan Anies Presiden. Sehubungan dengan kegiatan Anies di Surabaya, Bawaslu Kota Surabaya, Jawa Timur menyebar pesan singkat terhadap kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya. Menanggapi hal tersebut, Partai Demokrat merasa heran terhadap Bawaslu yang mempersoalkan kehadiran Anies Baswedan di masjid tersebut. Sentilan ini disampaikan oleh Wasekjen Partai Demokrat, Jansen Sitindaun. Ia mengatakan, kok hanya SMS? Kalau Bawaslu memang merasa yakin sudah ada pelanggaran berdasarkan regulasi yang ada dan merasa punya kewenangan menindak itu, langsung saja harusnya turun ke lapangan menindak Mas Anies. Ini pakai-pakai SMS segala, katanya kepada wartawan pada Jumat 17 Maret 2023, sebagaimana dikutip dari Detik News. Jansen mengatakan, Anies datang ke Masjid Al-Akbar untuk sholat Jumat. Dia bertanya-tanya mengapa Bawaslu menyoroti hal itu. Yang saya baca di media dan lihat di video beredar, Mas Anies itu ibadah sholat Jumat di Masjid Al-Akbar, dan kemudian para jemaah banyak yang datang berebut salaman. Masa itu salah ucapnya? Tidak ada saya lihat Mas Anies orasi menyampaikan ajakan memilih, minta dukungan dan lain-lain. Mungkin ribuan jamaah yang datang menghampiri itu memang rindu dengan Mas Anies dan ingin menunjukkan kecintaan mereka pada sosok baru pemimpin masa depan Indonesia, lanjut dia. Jansen juga mengaku aneh dengan surat sorotan tertanggal 13 Maret. Sementara kata dia, surat itu diblast pada tanggal 17 Maret. Hal ini saja menurut saya sudah aneh. Harusnya Bawaslu monitoring saja dan melakukan pengawasan. Silakan hadir di Masjid Al-Akbar sesuai info atau jadwal yang didapatkan. Bawaslu kan bukan peramal, tidak ada fungsi prediktif, lalu melarang-larang orang atau menyimpulkan sesuatu, apalagi mengatakan melanggar jauh sebelum hal itu terjadi, ucap dia. Jansen berpesan agar Bawaslu fokus mengawasi pejabat negara yang mau maju sebagai capres atau cawapres di tahun 2024. Menurutnya, hal itu harus diawasi karena ada anggaran dan fasilitas negara yang melekat. Ini malah ngawasin Anies terus, yang jelas-jelas sudah bukan pejabat negara, sudah orang biasa. Ada menteri masih menjabat, gubernur masih aktif, mutar-mutar ke mana-mana. Malah Bawaslu kami lihat diam aja. Ini malah nyoroti Anies terus yang sudah manusia biasa, ujar Jansen. Sementara tanggapan dari salah seorang loyalis Anies Baswedan, Gais Khalifah, juga menyoroti sikap Badan Pengawas Pemilu atau Bawaslu terhadap bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan Anies Baswedan. Gais menyayangkan sikap Bawaslu yang mempermasalahkan orang yang hendak melakukan ibadah.
Sementara itu, Bawaslu tampak tutup mata terhadap tindakan kampanye yang dilakukan dengan menggunakan fasilitas pemerintah. Orang solat Jumat ke masjid dimasalahkan. Lah itu, naruh foto di tiap ATM bank pemerintah, lo diamkan. Duit yang gue taruh duit gue. Ada biaya bulanan, ada biaya transfer ke bank lain. Apa urusannya harus ada mukanya di situ? Itu bukannya jelas-jelas kampanye, gunakan fasilitas negara, ujar Gaes seperti dikutip dari Twitter pribadinya pada Jumat 17 Maret 2023. Mantan komisaris Ancol itu mempertanyakan urgensi wajah seorang tokoh ada di setiap ATM sementara rakyat tetap membayar semestinya. Untuk diketahui kembali bahwa Bawaslu menyoroti kunjungan Anies Baswedan ke Surabaya. Hal ini seiring dengan beredarnya SMS blast dari Bawaslu soal kegiatan politik Anies Baswedan di Masjid Al-Akbar Surabaya, di mana SMS itu diterima sejumlah warga saat Anies berkunjung ke Masjid Al-Akbar Surabaya. Salah satu warga bernama Ahmad mengaku menerima SMS blast tersebut pada pukul 12.45 WIB. Saya baru menerima SMS ini. Tak lihat nomornya, gak ada. Tapi ada namanya dari Bawaslu, ujar Ahmad sambil menunjukkan SMS blast tersebut ke Detik Jatim. Dikonfirmasi terpisah, Komisioner Bawaslu Jatim, Divisi Penanganan Pelanggaran, Muh Ikhwanuddin Alfianto, menyatakan isi dalam SMS blast tersebut bukan dari Bawaslu Jatim, melainkan dari Bawaslu Kota Surabaya. Bawaslu Jatim hanya menerima tembusan. Itu Bawaslu Kota Surabaya. Surat imbauan kepada takmir masjid. Kita dapat tembusan. Bisa dikonfirmasi ke Bawaslu Kota Surabaya, kata Ikhwanuddin kepada Detik Jatim. Sementara dikutip dari fifa.co.id, Bawaslu RI meminta bakal calon presiden atau baca pres Anies Baswedan untuk menghormati aturan yang berlaku dengan tidak menggelar kegiatan politik di rumah ibadah. Hal tersebut dikemukakan oleh Ketua Bawaslu RI Rahmat Baja menanggapi soal safari politik yang dilakukan tim baca pres Koalisi Perubahan Anies Baswedan ke sejumlah wilayah di Indonesia, termasuk di Surabaya. Semua peserta pemilu, kata Baja, harus patuh dan taat pada aturan yang berlaku agar tidak menimbulkan permasalahan menjelang kontestasi pemilu 2024. Baja juga menghimbau kepada seluruh peserta pemilu agar pada saat sosialisasi untuk tidak mempromosikan diri. Dia juga meminta untuk mematuhi aturan terkait kegiatan sosialisasi sebelum masa kampanye. Tetap ikut aturan, kan kita sudah masuk masa pemilu, kecuali belum masa pemilu. Kalau sudah masa pemilu, maka mengikuti aturan undang-undang pemilu dan peraturan di bawahnya, kata Rahmat Baja.